Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Oceanografi Fisika. Saya Muhammad Zidan Herdiansyah, NIM 119300050. Saya Riksa Bagaskara, NIM 1193004. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami, yaitu kami akan menjelaskan tentang ENSO dan IOT. ENSO adalah El Nino Southern Oscillation dan IOT adalah Indian Ocean Dipole. Yang akan kami jelaskan pertama adalah interaksi atmosfer dan laut. Interaksi atmosfer dan laut biasa terjadi antara atmosfer dan laut, biasanya sangat berkaitan dan dapat dilihat pada sebuah siklus hidrologi yang merupakan siklus air di bumi. Energi matahari yang merupakan penggerak utama dari siklus ini memanaskan subsistem di bumi sehingga terjadi interaksi yang cukup kuat untuk menghasilkan atau membentuk sebuah sistem coupling interaksi dan arah, di mana proses yang terjadi adalah perpindahan energi panas dan momentum. Interaksi dua arah antara atmosfer dan laut membentuk sebuah proses yang terjadi saat pergantian energi dan massa di permukaan laut. Proses ini adalah perpindahan energi dan massa pada proses neraca energi yang berhubungan dengan energi radiasi, termasuk energi panas dan momentum friksi permukaan. Pergantian energi dari neraca massa terjadi saat penguapan dan hujan, perpindahan mineral dan gas. Lautan berperan sebagai pensuplai uap air terbesar bagi atmosfer. Penguapan terjadi akibat tidak jenuhnya atmosfer oleh uap dan akibat cukup hangatnya suhu muka laut. Sebaliknya, atmosfer mensuplai energi dan massa dalam bentuk curah hujan dan endapan yang juga melibatkan transfer energi. Selanjutnya adalah perbedaan dari ENSO dan IOT. Yang pertama adalah ENSO, El Nino Southern Oscillation, merupakan pergeseran periodik sistem atmosfer samudra di Pasifik tropis yang berdampak pada cuaca di seluruh dunia. Biasanya terjadi setiap 3-7 tahun atau rata-rata 5 tahun dan berlangsung selama 9 bulan hingga 2 tahun. Hal ini berkaitan dengan banjir, kekeringan, dan gangguan global lainnya. Selama fenomena ENSO, ada peningkatan tekanan udara di atas Samudra Hindia, Indonesia, dan Australia, dan penurunan tekanan udara di atas Tahiti dan seluruh Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Indian Ocean Dipole atau disingkat menjadi IOD adalah sebuah gejala penyimpangan cuaca yang disebabkan oleh interaksi samudra dan atmosfer di kawasan Samudra Hindia sekitar garis khatulistiwa atau tropis dan di sebelah selatan Jawa. Interaksi ini menghasilkan tekanan tinggi di Samudra Hindia bagian timur atau biasanya terjadi di bagian selatan Jawa dan barat Sumatera, yang menimbulkan aliran massa yang berhembus ke barat. Hembusan angin ini akan mendorong massa air di depannya dan mengangkut massa air dari bawah ke permukaan, mirip dengan bajak petani yang mengangkat lapisan bawah tanah atau lumpur ke permukaan. Akibatnya, suhu permukaan laut di sekitar pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Anomali negatif rata-rata sebesar 2 derajat Celcius. Proses terjadinya penyimpangan iklim di Samudra Hindia. Selanjutnya adalah proses terjadinya fenomena ENSO dan IOT. Pada fenomena ENSO mengalami 3 fase, yaitu fase netral, fase La Nina, dan fase El Nino. Pada fase netral, suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Selama fase normal, angin pasat berhembus secara konstan ke arah barat dari kawasan Pasifik Timur sepanjang ekuator. Lalu fase yang kedua yaitu fase La Nina, disebut juga fase ENSO dingin. Ada juga beberapa ilmuwan yang menyatakan atau menyebutnya dengan fase normal yang diperkuat. Pada fase ini, hembusan angin pusat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Lalu yang ketiga adalah fase El Nino atau biasa disebut fase hangat. Fase ini merupakan anomali iklim dari kondisi normal. Angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah.
Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang dipicu menurunnya tekanan udara di timur Pasifik dan sebaliknya. Di barat Pasifik, tekanan udara justru meningkat. Selanjutnya yaitu ada proses terjadinya IOD atau biasa kita sebut dengan Indian Ocean Dipole, merupakan sebuah interaksi samudra dan atmosfer. Nantinya interaksi itu akan menghasilkan tekanan tinggi di Samudra Hindia bagian timur atau bagian selatan Jawa dan barat Sumatera yang menimbulkan aliran massa udara yang berhembus ke barat. Hembusan angin ini akan mendorong massa air di depannya dan mengangkut massa air dari bawah ke permukaan. Proses terjadinya penyimpangan iklim di Samudra Hindia, aliran massa udara ke arah barat dan penumpukan massa air di bagian barat Samudra Hindia. Ini merupakan gejala fisik utama yang mengendalikan fenomena Indian Ocean Dipole. Gejala ini akan menimbulkan gelombang Kelvin sepanjang ekuator yang bergerak ke arah timur, berlawanan dengan arah anginnya. Gelombang ini pada gilirannya mengangkat lapisan termokline atau lapisan air yang merupakan batas antara massa air yang lebih hangat di bawah permukaan laut dengan air yang lebih dingin di bawahnya. Di bagian timur Samudra Hindia atau selatan Jawa dan barat Sumatera. Ketika termokline ini terangkat, suhu permukaan air laut menurun. Sebaliknya di sisi barat, gelombang ini akan menekan termokline lebih masuk ke dalam, yang mengakibatkan suhu permukaan air laut meningkat dan Indian Ocean Dipole pun berlangsung. Karena itu pula penurunan suhu permukaan air laut di sisi timur Samudra Hindia atau anomali negatif dan kenaikan suhu permukaan air laut di sisi baratnya atau anomali positif. Disebut dan kenaikan suhu permukaan air laut di sisi baratnya. Disebut peristiwa pembentukan dua kutub atau kutub positif dan kutub negatif suhu permukaan air laut atau biasa kita sebut dengan istilah Indian Ocean Dipole. Yang terakhir adalah dampak terjadinya fenomena ENSO dan IOD di dunia dan khususnya di Indonesia. Dampak dari fenomena El Nino, Southern Oscillation, adalah membuat sebagian wilayah benua Asia seperti Indonesia dan sebagian wilayah benua Australia akan mengalami kemarau panjang. Sedangkan sebaliknya, benua Amerika, terutama bagian utara, mengalami musim hujan yang cukup panjang. Umumnya El Nino tidak banyak, bahkan hampir tidak ada terjadi di Indonesia. Namun Indonesia selalu terdampak fenomena ini. Dampak dari fenomena ini akan mempengaruhi curah hujan. Curah hujan yang berkurang akan mengalami kekeringan. Jika mengalami kekeringan, akan berdampak juga pada penurunan hasil produksi pertanian. Pada hutan akan berdampak kebakaran hutan yang disebabkan berkurangnya curah hujan. Dampak dari fenomena Indian Ocean Dipole yakni membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun. Hal ini berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun, kandungan klorofil pada lautan Indonesia menjadi meningkat. Peningkatan kandungan klorofil ini membuat peningkatan pasokan ikan yang ada di sekitar perairan laut Indonesia. Lokasi yang terdampak biasanya pada perairan Sumatera dan Jawa. Sedangkan lokasi atau daerah terdampak fenomena Indian Ocean Dipole yaitu di kawasan Samudra Hindia sekitar garis khatulistiwa di sebelah selatan Jawa dan barat Sumatera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.